Halo, assalamualaikum semuanya. Semoga kita selalu diberi kesehatan dan semangat untuk belajar. Dan yang akan kita pelajari materi IPS kelas 7 yaitu tentang periodisasi masyarakat pada masa praaksara. Selamat menyimak dan semangat! Sebelum menyimak materi tentang periodisasi pada masa praaksara, jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih. Untuk mengetahui perkembangan manusia sejak awal kehidupannya, kita perlu mempelajari terlebih dahulu periodisasi atau pembabakan zaman di muka bumi. Pembabakan itu dapat dilakukan secara geologis, arkeologis, dan perkembangan kehidupan manusia. Periode secara geologis. Ini adalah bumi yang selama ini kita tinggali. Zaman dahulu keadaan bumi tidak seperti sekarang. Sebelum adanya kehidupan, bumi mengalami perubahan-perubahan. Awalnya bumi dalam keadaan panas dan pijar, sehingga tidak ada satu makhluk hidup yang mampu hidup. Kemudian bumi mendingin dan terbentuklah kerak atau kulit bumi. Makhluk hidup mulai ada sejalan dengan semakin mendinginnya bumi. Proses perubahan bumi terbagi atas beberapa fase-fase atau zaman. Menurut para ahli geologi sejarah, perkembangan bumi terbagi menjadi 4 periode. Yaitu pertama zaman Arkaikum, zaman Paleozoikum, zaman Neozoikum atau Kenozoikum, dan zaman Mesozoikum. Zaman Neozoikum terbagi dalam 2 bagian, yaitu zaman Tersier dan zaman Kuarter. Pada zaman Kuarter ini, mulai ada tanda-tanda kehidupan manusia. Zaman Arkaikum. Zaman Arkaikum merupakan zaman tertua. Zaman ini berlangsung kira-kira sejak 2.500 juta tahun yang lalu. Pada waktu itu, kulit bumi masih sangat panas sehingga belum terdapat kehidupan di atasnya. Zaman Paleozoikum. Zaman kehidupan tua berlangsung kira-kira sejak 340 juta tahun yang lalu. Zaman ini sudah ditandai dengan munculnya tanda-tanda kehidupan, antara lain munculnya binatang-binatang kecil yang tidak bertulang punggung, berbagai jenis ikan amfibi dan reptil. Zaman Mesozoikum. Zaman kehidupan pertengahan berlangsung sejak kira-kira 140 juta tahun yang lalu. Pada zaman ini, kehidupan di bumi makin berkembang.
binatang-binatang mencapai bentuk tubuh yang besar sekali. Kita mengenalnya sebagai dinosaurus. Di samping itu juga muncul zaman Neozoikum atau Kenozoikum. Zaman kehidupan baru berlangsung sejak kira-kira 60 juta tahun yang lalu. Zaman ini dibagi menjadi dua, yaitu zaman Tersier dan zaman Kuartier. Zaman Tersier. Pada zaman ini, jenis-jenis reptil besar mulai punah dan bumi umumnya dikuasai oleh hewan-hewan besar yang menyusui. Contoh, jenis gajah purba yang pernah hidup di Amerika Utara dan Eropa Utara. Zaman Kuartier. Zaman ini berlangsung sejak kira-kira 3 juta tahun yang lalu. Zaman ini sangat penting bagi kita karena merupakan awal kehidupan manusia pertama kali di muka bumi. Artefak memperkirakan bagaimana perkembangan kehidupan manusia dan membantu untuk mengetahui pertumbuhan fisik makhluk hidup pada masa praaksara. Periodisasi ini didasarkan atas hasil temuan benda-benda peninggalan yang dihasilkan oleh manusia yang hidup pada masa praaksara. Ini dilihat pada masa periodisasi secara arkeologis. Berdasarkan penelitian terhadap benda-benda tersebut, masa praaksara dibedakan menjadi dua, yaitu zaman batu dan zaman logam. Zaman batu adalah zaman ketika sebagian besar perkakas penunjang kehidupan manusia terbuat dari batu. Berdasarkan hasil temuan alat-alat yang digunakan dan dari cara pengerjaannya, zaman batu dibagi tiga, yaitu zaman Paleolitikum, zaman Mesolitikum, dan zaman Neolitikum. Zaman Paleolitikum berasal dari kata Palania artinya tua dan litos yang artinya batu. Sehingga zaman Paleolitikum itu disebut juga zaman batu tua. Hasil kebudayaannya banyak ditemukan di daerah Pacitan dan Ngandong, Jawa Timur. Untuk membedakan temuan benda-benda praaksara di kedua tempat tersebut, para arkeolog sepakat menyebutnya sebagai kebudayaan Pacitan dan kebudayaan Ngandong.
Zaman batu tua diperkirakan berlangsung kurang lebih 600.000 tahun silam. Kehidupan manusia masih sangat sederhana, hidup berpindah-pindah atau nomaden. Mereka memperoleh makanan dengan cara berburu, mengumpulkan buah-buahan, umbi-umbian, serta menangkap ikan. Zaman Mesolitikum. Mesolitikum berasal dari kata meso yang artinya tengah dan litos yang artinya batu, sehingga zaman ini dapat disebut zaman batu tengah. Hasil kebudayaan batu tengah sudah lebih maju bila dibandingkan dengan hasil kebudayaan zaman Paleolitikum atau zaman batu tua. Zaman ini manusia ada yang hidup menetap sehingga kebudayaannya yang menjadi ciri dari zaman ini adalah kebudayaan Kejoken Modinger dan kebudayaan Abrisaurus. Kejoken Modinger adalah istilah yang berasal dari bahasa Denmark, yaitu kejoken artinya dapur dan moding artinya sampah. Kejoken Modinger adalah timbunan kulit kerang dan siput yang menggunung dan sudah menjadi fosil. Kejoken Modinger ditemukan di sepanjang pantai timur Sumatera, yakni antara daerah Langsa dan Medan. Dari timbunan ini ditemukan pebe atau kapak Sumatera yang bentuknya sudah lebih baik dan mulai halus. Abrisaurus artinya adalah gua-gua yang menjadikan tempat tinggal manusia purba yang berfungsi sebagai perlindungan dari cuaca dan binatang buas. Alat-alat yang ditemukan pada gua tersebut antara lain alat-alat dari batu seperti ujung panah atas, batu pipisan, serta alat-alat dari tulang dan tanduk rusa. Kebudayaan ini banyak ditemukan di daerah Besuki, Bojonegoro, juga di daerah Sulawesi Selatan. Zaman Neolitikum. Zaman Neolitikum ini berasal dari kata neo atau Neolitikum berasal dari kata neo yang artinya baru dan litos yang artinya batu. Zaman ini dinamakan yaitu zaman batu baru. Zaman ini telah menjadi perubahan mendasar pada kehidupan masyarakat praaksara. Mereka mulai hidup menetap dan mampu menghasilkan bahan makanan sendiri melalui kegiatan bercocok tanam. Hasil kebudayaan yang terkenal zaman itu adalah kapak persegi atau kapak lonjong. Nah, ini adalah contohnya kapak genggam, kapak lonjong, alat serpi, kapak persegi, maupun contoh kapak perimbas. Tradisi megalitik. Megalitik berasal dari kata mega yang artinya besar dan litos yang artinya batu. Jadi yang dimaksud dengan tradisi megalitik adalah pendirian bangunan dari batu yang berukuran besar. Tradisi ini muncul zaman batu, erat kaitannya dengan kepercayaan yang berkembang pada saat itu, yaitu pemujaan terhadap roh nenek moyang. Jenis-jenis bangunan megalitik antara lain yaitu menhir. Menhir adalah bangunan berupa batu tegak atau tugu yang berfungsi sebagai tempat pemujaan roh nenek moyang atau tanda peringatan untuk orang yang telah meninggal. Dolmen adalah bangunan berupa meja batu
yang terdiri atas batu lebar yang ditopang oleh beberapa batu yang lain. Dolmen berfungsi sebagai tempat persembahan untuk memuja arwah leluhur. Sebagai tempat pemujaan, dolmen berfungsi sebagai tempat duduk untuk kepala suku atau raja. Kubur peti batu. Kubur peti batu adalah tempat menyimpan mayat. Kubur peti batu ini dibentuk dari 6 buah papan batu dan sebuah penutup peti. Batu ini disusun dalam lubang yang telah disiapkan terlebih dahulu dan biasanya diletakkan membujur ke arah sungai atau gunung. Waruga merupakan peti kubur batu dalam ukuran yang kecil, bentuknya kubus dan bulat. Waruga banyak ditemukan di Sulawesi Tengah. Sarkofagus adalah bangunan berupa kubur batu yang berbentuk seperti lesung dan diberi tutup. Sarkofagus banyak ditemukan di daerah Bali. Punden berundak adalah bangunan bertingkat yang dihubungkan tanjakan kecil, berfungsi sebagai tempat pemujaan terhadap roh nenek moyang. Selanjutnya, zaman logam. Sebagai perkembangan dari zaman batu, manusia masuk ke zaman logam. Pada zaman ini, manusia tidak hanya menggunakan bahan-bahan dari batu untuk membuat alat-alat kehidupannya, tetapi juga mempergunakan bahan dari logam, yaitu perunggu dan besi. Zaman logam dibagi menjadi 3, yaitu zaman perunggu, zaman tembaga, dan zaman besi. Sedangkan di Indonesia, zaman logam dibagi dalam 2 bagian, yaitu zaman perunggu dan zaman besi. Nah, ini adalah contoh peninggalan pada saat itu atau pada masa itu, yaitu kapak corong, nekara, bejana, perhiasan, maupun kapak sepatu. Oke, selesai sudah materi tentang zaman prasejarah. Terima kasih sudah menyimak. Salam semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.